Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila dari Sekolah Cikal Surabaya, dan proyek ini berjudul Pencemaran Air yang Disebabkan oleh Sampah. Ini adalah anggota kelompok saya. Sakina dan Salsabila adalah kolaborator. Masalah kunci 1. Banyak sampah yang dibuang sembarangan yang mengakibatkan air bisa tercemar. 2. Banyak limbah yang dibuang sembarangan yang juga bisa mencemari air dan ekosistem air. Ide solusi 1. Mengarahkan orang-orang untuk membuang sampah pada tempatnya. 2. Mengkampanyekan pengolahan kimia agar limbah bisa aman sebelum dibuang. Pertanyaan proyek. 1. Hal apa yang terkandung dalam sampah yang berbahaya untuk kesehatan lingkungan, khususnya air? 2. Bagaimana limbah harus diproses agar saat dibuang tidak membahayakan lingkungan dan ekosistem? Rancangan proyek. Kami berdiskusi bersama-sama terkait sampah dan limbah dan juga berhubungan antara mereka dengan kualitas dan kesediaan air untuk digunakan bersama-sama. Kita berefleksi di sekeliling sekolah, membaca buku dan artikel internet, juga meminta pendapat dari orang dewasa tentang sampah dan limbah. Contoh kerja proyek. Minggu 1 sampai minggu 6 mempersiapkan topik dan membuat video. Ini adalah hasil mind map. Ada 3 jenis sampah. Jenis sampah makanan. Cara mengolah sampah makanan diberikan ke maggot agar habis diurai. Manfaat untuk air. Sampah makanan tidak membusuk di sungai atau laut. Sampah plastik. Cara mengolah sampah plastik. Sampah plastik direlehkan dan dicetak menjadi ekoblok. Manfaat untuk air. Sampah plastik tidak mencemari air, sungai, dan laut, juga tidak membahayakan hewan di ekosistem. Sampah kertas. Sampah kertas dikumpulkan dan diolah menjadi kertas baru. Manfaat untuk air. Sampah kertas tidak melembur dan mencemari air, sungai, dan laut. 3 jenis limbah. Jenis limbah berbentuk cair. Cara mengolah limbah. Limbah cair disaring terlebih dahulu supaya bahan kimia berbahaya tidak ikut terbuang. Manfaat untuk air. Limbah cair tidak mencemari air, sungai, dan laut, yang penting untuk manusia dan ekosistem. Limbah berbentuk padat. Cara mengolah limbah. Limbah padat dibuang di tempat khusus dan dilapisi tanah, liat juga plastik. Manfaat untuk air. Limbah padat tidak merusak tanah yang menjadi siklus air diproses. Limbah berbentuk gas. Limbah gas sebelum dibuang harus melalui proses emisi terlebih dahulu. Limbah gas punya partikel yang berbahaya jika terbawa angin dan turun ke sungai dan laut. Hasil diskusi. Kami belajar kalau ketersediaan air dan konversi air berhubungan dengan pengolahan sampah dan limbah. Manfaat yang kami temukan berguna untuk diri kami, teman-teman di sekolah, keluarga di rumah, dan orang lain. Kesimpulan, untuk menjaga kualitas air agar bisa digunakan manusia, kita harus pandai mengolah sampah dan limbah. Refleksi, kami sedang belajar energi di kelas. Dari proyek ini kami belajar bahwa air selain menjadi kebutuhan manusia untuk makan, minum, dan cuci, air juga berguna untuk kehidupan, karena air diolah juga di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, karena air adalah renewable energy yang penting. Terima kasih.